Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita mengenai konstitusi Indonesia. Yang terdiri dari yang akan kita bahas adalah mengenai definisi, tujuan, dan jenis konstitusi. Definisi konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip identitas politik dan hukum. Konstitusi menurut Herman Hiller terbagi menjadi tiga, yaitu pertama adalah konstitusi politik sosiologis, yaitu konstitusi yang menjadi cerminan dari kehidupan politik penduduk. Yang kedua adalah konstitusi yuridis, yaitu konstitusi yang merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah konstitusi politis, yaitu suatu konstitusi yang dapat diwujudkan menjadi bentuk tulisan dan dimuat ke dalam salah satu naskah sebagai undang-undang. Kita lanjutkan bahasannya sekarang tentang tujuan konstitusi. Berikut ini adalah 3 tujuan dari konstitusi secara ringkas, diantaranya yaitu 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan banyak masyarakat. Dan tujuan konstitusi yang kedua yaitu untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Dan yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dan terakhir kita bahas mengenai jenis-jenis konstitusi, di mana jenis konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang dimaksud dengan konstitusi tertulis adalah merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang dapat mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia. Di antaranya yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar RIS, C. Undang-Undang Dasar Sementara, D. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kemudian kalau yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi.
Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini diberikan beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Kemudian selanjutnya adalah pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Dan yang berikutnya adalah yang termasuk kepada konstitusi tidak tertulis, diantaranya adalah adat istiadat. Mungkin untuk kesempatan ini yang dapat kita bahas adalah kita cukupkan dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.